Kalau hari ini kami ada mendapatkan kesempatan untuk datang ke gereja dalam bentuk online, ke gereja dalam bentuk streaming, kami percaya Tuhan tidak akan menghalangi kuasa-Mu hadir di tengah-tengah umat-Mu, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah masing-masing, dengan pakaian apapun kami. Ketika hati kami benar-benar tertuju kepada Tuhan, Allah hadir dan mengubah hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk bisa mencerna isi hati-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Selagi kami masih hidup, selagi kami masih bernafas, kami mau belajar tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami dengan benar, supaya apapun yang kami lewati dalam hidup ini tidak terbuang percuma. Secara khusus pada pagi hari ini, ketika gereja Generasi Emas mengadakan ibadah live streaming, ini kerinduan kami Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan hati orang, khususnya melalui sosial media. Terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah suara Roh Kudus lebih keras terdengar daripada suara hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman tidak akan terbuang percuma. Firman tidak akan pernah kembali sia-sia dalam hidup kami. Siapapun yang mendengar firman pasti diberkati oleh firman. Ketika kami serius memberikan telinga kami, roh kami, hati kami untuk firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman. Mari yang mencintai Tuhan berkata bersama, amin. Kasih tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya menyapa Anda yang ada di rumah. Terimalah salam sejahtera, shalom buat Anda yang ada di rumah, buat Anda yang menyaksikan secara streaming pada kesempatan hari ini. Hari ini kita berada di Generasi Emas Community Church, gitu ya. Nah, saya percaya semua Anda sudah membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, setelah kita membuka hati kita untuk pujian dan penyembahan, karena pujian penyembahan dan firman tidak bisa dilepaskan. Kedua-duanya adalah pengantin. Ya, yang satu mempelai pria, satu mempelai wanita, kira-kira begitu. Pujian penyembahan itu seperti sayap. Kalau burung itu seperti sayap dia, ada sayap kiri dan sayap kanan. Ya, ada pujian penyembahan, seharusnya juga ada kesaksian. Itu sangat baik sekali. Saya berharap sebetulnya baik jemaat Anda yang ada di rumah menyaksikan live streaming ini, baik Anda yang ada di sini, ada baiknya Anda punya kesaksian-kesaksian, karena kesaksian itu tujuannya apa? Halo? Apa tujuan kesaksian? Katanya sudah ribuan tahun jadi Kristen, kok lupa? Hah? Iya, yang tahu hanya worship leadernya, yang lain kayaknya nggak tahu kenapa. Tujuan kesaksian itu apa? Mempermalukan iblis. Kalau Anda bersaksi tentang pertolongan Tuhan, iblis dipermalukan. Saya tidak konfirmasi dengan saudara Tri, saudari, ya. Sekarang Nyonya sekarang ya. Nyonya Tri, ya, yang pimpin pujian tadi, ya. Suaminya Tuan Ayub, ya. Sri Paduka. Ya. Ya. Jadi saya tidak konfirmasi kasih tema khotbah saya secara ya, karena walaupun ini sudah saya persiapkan, saya sudah ditunjuk dari minggu yang lalu. Tapi tadi di lagu ini katanya begini, nyanyi dan bersoraklah apa? Bagi dia. Repotnya ini kalau khotbah streaming gini nggak bisa keluar dari mimbar, ya. Keluar dari mimbar hilang di penglihatan di streaming, ya. Saya biasa khotbah jalan-jalan terus keluar dari mimbar kan. Oke. Terus tadi apa? Ada kalimat yang berkata begini. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara melihat janji Tuhan. Ya, janji Tuhan. Tadi kan lagu ini berkata tiada janji seperti yang ada padamu. Coba kita lihat Ulangan pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ini ayat menurut saya sering dibaca. Ulangan pasal yang ke-28
Ulangan pasal ke-28 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Ulangan 28 ayat 1 sampai 8. Saya minta bantuan satu jemaat yang ada di sini atau pengurus bisa bantu saya baca. Biasanya ada saudari Indah apa siapa ya? Oh, enggak ada ya? Siapa? Coba saya minta tolong hamba Tuhan Eko bantu saya baca. Ya. Selama selama firman Tuhan berlangsung. Mari di mic supaya didengarkan oleh jutaan orang yang melihat streaming ini. Ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 8 demikian firman Tuhan. Ya. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Lompat ke ayat yang ke-12 sampai 13. Ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oke, Anda yang ada di rumah dan yang ada di ruangan ini, Anda perhatikan ada begitu banyak janji Tuhan. Dan percayalah, saya mau kasih tahu begini ya, percayalah bahwa janji Tuhan itu bukan cuma untuk bangsa Israel. Kalau Alkitab ditulis, dicatat, dan sampai dibaca untuk Anda hari ini, Anda perhatikan ya. Saya berharap Anda fokus karena firman Tuhan, Anda tidak akan dengar firman Tuhan sampai nanti sore ya. Kita dengar firman hanya mungkin sekitar 35 menit, itu paling lama. Ibadah ini hanya 1 jam, 2 jam kah? 2 jam ya. Oke, jadi saya berharap Anda waktunya jangan terbuang percuma. Anda perhatikan, saya mau kasih tahu gini, percayalah bahwa janji-janji yang sudah dibacakan tadi oleh hamba Tuhan Eko itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk siapa? Bisa nggak untuk kita? Bisa terjadi nggak untuk kita? Kalau saudara baca ayat 1 sampai 8 dan lompat ke ayat 12 sampai 13, itu ada banyak janji berkat Tuhan. Coba kita ulang ya, coba kita ulang ya. Anda perhatikan. Ayat 1 dikatakan begini, Allahmu akan mengangkat engkau. Itu saya berharap mencatat karena ini saya ambil esensi-esensi dari ayat ini. Allahmu apa katanya? Akan apa? Mengangkat. Ini ditanamkan dulu dalam pikiran kita. Anda yang ada di rumah, Anda perhatikan. Pertama, janji Tuhan, Allahmu akan mengangkat. Tadi kan dikatakan tiada janji seperti yang ada padamu. Lihat janjinya yang pertama, Allahmu akan mengangkat engkau. Terus yang kedua ini intronya dikatakan begini, ayat 2. Coba perhatikan dari awal, dari kalimat atasnya dikatakan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu. Kata segala berarti berapa macam? Ya, berapa macam? Bermacam-macam. Lihat ya, lihat. Anda perhatikan, baik anak-anak muda, baik suami istri, baik calon-calon di sini. Ya, Anda perhatikan nih. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Anda lihat ayatnya, nggak usah lihat saya, lihat ayatnya aja. Diberkatilah engkau di mana katanya? Di kota Semarang, di kota Amerika, di kota mana? Anda yang mungkin nanti berencana ke kota mana? Lihat, diberkatilah engkau di ladang, diberkati engkau di kota. Jadi mau orang yang tinggal di kota, mau orang yang tinggal di kampung, di desa, di dusun,
Diberkati tidak? Diberkati, ya. Terus yang ketiga, ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Di yayasan kita ini kalau nggak salah piara ayam ya. Betul. Ya. Bukan cuma kamu yang diberkati, ternakmu katanya diberkati. Ya. Jadi kalau sampai ternakmu piara 20 mati 15, ya coba tuh cek diri sendiri. Kenapa ternaknya kok bisa mati? Padahal Alkitab bilang diberkati ternakmu, hasil bumimu. Keempat, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, ayat 5. Itu bicara dapur, restoran, rumah makan, warteg, lapo. Ya, lihat ya. Nggak usah lihat saya dulu, lihat ayatnya dulu biar Anda nangkap dulu. Yang kelima, ayat 6. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Ayat ini tidak berlaku di diskotik. Jangan lupa itu. Tidak berlaku di karaoke. Kalau ayat ini berlaku hanya di mall, boleh, bisa Anda keluar masuk mall diberkati. Bisa. Ayat ini tidak berlaku Anda keluar masuk panti pijat. Apalagi panti pijat plus. Tidak berlaku ayat ini. Tapi ayat ini berkata apa? Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Ya. Tapi kalau yang keluar diam-diam dari rumah singgah tidak akan diberkati. Saya percaya itu. Kalau Anda keluarnya ngomong-ngomong jelas pasti diberkati. 6 ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, tapi terpukul kalah. Nah, terpukul kalah itu bukan berarti Anda pukul ya, bukan berarti berantem, bukan. Ayat ini nggak berlaku buat orang yang berantem. 7. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu ke dalam apa? Halo? Ke dalam apa itu? Anda perhatikan nggak nih ayatnya? Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu ke dalam lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Ya. Selama usahanya positif, pasti diberkati. Ya. Di sini saya ada anak rohani yang usahanya online, apa itu namanya? Mobil online. Ya. Sampai tengah-tengah malam saya lihat dia pulang. Ya. Luar biasa dia. Terus yang 8, ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Wah, ya. Ayat 9, ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Ya, kasih tahu. Jadi artinya Anda nggak selamanya bekerja jadi pegawai, tapi Anda bisa punya usaha sendiri. Ya. Tergantung seberapa tinggi level imanmu. Makanya pesan saya sederhana, kalau punya iman harus di atas rata-rata. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang di atas rata-rata. Jadi kalau Anda punya iman yang di bawah rata-rata, belum bisa disebut iman itu. Nah sekarang kita nggak boleh lupa. Nah tadi kan lagunya apa katanya, saya ulangi lagi. Saya suka lagunya tadi, Bunda Ratri, luar biasa lagunya. Tiada janji seperti yang apa katanya ada padamu. Nah yang nggak boleh kita lupa, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi janji Tuhan ada syaratnya. Kasih Tuhan tak bersyarat. Semua manusia Dia kasihi, semua hewan Dia kasihi. Tapi janji ada syaratnya. Menikah ada syaratnya enggak? Ya. Nggak bisa pagi-pagi dia bilang, "Yang kita nikah yuk." Malamnya tidur satu tempat tidur. Nggak bisa. Paginya diajak, "Yang kenalan yuk." Kenalan. Kok Yang jadinya? "Mbak, kenalan." Terus kenalan, besoknya, "Mbak, nikah." Besoknya lagi tidur sekamar. Nggak bisa itu. Makanya berantakan orang yang modelnya kayak begitu. Orang yang tidak melakukan persyaratan janji nikah, berantakan hidupnya. Bisa sih dipulihkan, pasti bisa, asal dia mau. Ya. Apa syaratnya menikah? Persetujuan orang tua. Ya. Apa persyaratannya menikah? Lamaran. Apa persyaratannya menikah? Pemberkatan.
Apa persyaratannya menikah? Catatan sipil, itu persyaratannya. Untuk saya bisa menikmati janji-janji dalam rumah tangga saya harus melamar istri saya. Wah, waktu saya melamar istri saya, waduh, itu kalau Anda ada di situ, wah, Anda bisa kencing-kencing gitu. Ya, saya dikepung oleh buluan Syekh. Oh, ini anaknya Syekh. Oh, santri semua, guru-guru ngaji semua. Tapi saya harus mengikuti yang namanya persyaratan. Nah, Alkitab juga mengumpamakan yang sama sebetulnya. Kalau Anda lihat di dalam ada Matius pasal 25 kalau nggak salah, di situ dikatakan hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya pergi menyongsong mempelai laki-laki. Itu Alkitab memberi contoh. Jadi kita ini mempelai wanita semua. Diibaratkan semua kita di sini semua mempelai wanita. Yesus itu mempelai laki-laki. Gitu. Nah sekarang begini, apa persyaratannya untuk menerima janji Tuhan? Jadi saya katakan tadi, kasih Tuhan tidak ada syaratnya. Tapi janji Tuhan ada syaratnya. Apa sih untuk menerima janji Tuhan? Nah, Anda perhatikan di ayat 28 tadi kita baca. Jadi saya ingin mengajak Anda mendengar firman supaya nanti Anda bisa praktek. Lihat ya, Anda perhatikan begini. Ayat 1 pasal 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Bukan hari Jumat, bukan hari Sabtu, tapi hari apa? Hari ini. Jadi Anda dengerin baik-baik ya. Kunci, saya ulangi sekali lagi agar ini jadi rema dalam hidup Anda. Kunci Anda menikmati janji Tuhan, kunci Anda terima janji Tuhan dalam hidupmu, itu adalah ketika engkau dengar dan melakukan. Simpel ya? Sederhana loh sebetulnya. Kalau dengar firman gak usah yang susah-susah saya kasih Anda yang gampang, mudah untuk Anda cerna. Kunci menikmati janji Tuhan apa yang harus dilakukan? Dengar dan lakukan. Kasih tahu sebelahnya, jangan pura-pura gak dengar. Kalau mau ngomong agak sedikit ekstrim, jangan pura-pura budek. Anda yang ada di rumah, pesan saya jangan pura-pura mendengar. Tapi Anda perhatikan, persyaratan menerima janji Tuhan adalah apa? Dengar dan lakukan. Listening and doing. Betul ya? Ini saya kalau bahasa Inggris mesti belajar sama Pastor Samuel Victor ya. Karena banyak orang Kristen itu cuma sampai didengar, tapi sedikit yang berhasil melakukan. Banyak orang, saya nggak usah bilang orang lain, orang Kristen aja, banyak orang Kristen itu cuma sampai di mendengar. Kalau dengar hebat tuh. Bisa sambil main handphone, kalau dia dengar, bisa sambil chatting. Dulu saya, kalau istri saya lagi ngomong, ya saya sebetulnya tergolong petobat baru. Petobat baru dalam hal mendengarkan. Karena dulu saya orangnya ya sulit bisa mendengarkan. Jadi kalau istri saya ngomong, dia lagi mau cerita ya, karena ada survei mengatakan bahwa istri itu harus mengeluarkan berapa kata-kata? Siapa yang udah ikut wanita bijak? Berapa kata-kata Ibu Alwis? 20.000. Anda bayangkan itu kalau kuotanya nggak sampai situ, ya kan? Dia mau berkata-kata kepada siapa itu? Lihat itu. Nah saya kalau istri saya lagi berkata-kata, apalagi kalau saya sedang, ya saya dengar, tapi saya sambil mengerjakan tugas-tugas saya. Dia lagi ngomong, saya bisa sambil jalan. Bahkan pernah dia ngomong, saya udah bersuara. Dia lagi ngomong, tiba-tiba saya kaget. Apa tadi ngomong apa? Dia bilang udah tidur aja udah. Gitu. Ibu Gembala pernah punya pengalaman dengan Pak Gembala? Ya. Lagi ngomong, ini loh aku nih tiba-tiba. Ngomong apa mau? Sampai pernah satu kali terjadi dia lagi ngomong apa, saya jawabnya apa itu. Karena
Saya bilang begini, waduh. Dan semenjak peristiwa-peristiwa itu, saya sadar. Apalagi ada satu pergerakan yang khusus menangani kepriaan, dikatakan begini, seni komunikasi bukan terletak pada berbicara, tetapi terletak pada mendengar. Halo? Ya. Seni komunikasi bukan terletak pada berbicara, tetapi terletak pada apa? Mendengar. Apalagi biasanya laki-laki, begitu istrinya ngomong, aku tuh begini, aku udah tahu. Iya. Saya mau kasih tahu ya, suami-suami yang model begitu cepat mati loh ada. Bener. Ya. Makanya saya curiga banyak janda, kenapa? Karena banyak suami tidak berhasil mendengarkan dengan benar. Ya. Ya. Aku wis mudeng, kowe ngomong apa ngerti aku. Dengarkan dulu. Ya. Makanya kenapa Anda tidak berhasil mendengar? Alkitab suruh rukun malah berkelahi. Alkitab suruh saling mengasihi malah saling membenci. Alkitab suruh mengampuni malah kepahitan. Saya mau kasih tahu, sadar tidak sadar, Anda sedang berada di lingkaran setan dan tidak bisa keluar. Kalau Anda punya model yang seperti itu. Ingat, tidak hanya mendengar, tapi apa? Melakukan, praktek. Kasih tahu sebelahnya, praktek. Ya, yang di rumah tolong Anda kasih tahu. Kalau ada suamimu di sebelah, ada istrimu di sebelah, kasih tahu. Ada anakmu di sebelah, kasih tahu. Praktek. Makanya tidak heran ada orang yang saya lihat hidup dalam kekurangan. Sorry ya, saya kasih tahu. Bagi saya kekurangan dengan kemiskinan itu beda. Jangan Anda tangkap yang sama. Oh, saya hidup kekurangan. Oh, kekurangan bukannya kemiskinan. Bukan bagi saya. Kalau kemiskinan itu bisa jadi karena keadaan, tapi kekurangan itu terjadi karena kebodohan. Kasih tahu sebelahnya, jangan bodoh kamu. Ya, miskin boleh, bodoh jangan. Ya. Jelas nih? Tahu nggak yang dimaksud bodoh apa? Punya telinga tapi tidak mau mendengar, punya mata tapi nggak mau melihat. Itu sederhana sekali. Loh, kenapa Pak kok dibilang bodoh? Karena menurut saya kata bodoh itu gambaran orang yang tidak mau mengenal kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau praktek kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Anda yang ngaku Kristen, mau apapun merek gerejanya, mau Yamaha, mau apalah gerejanya, apapun merek gereja Anda, mau apalah, saya sebut merek contohnya. Kalau Anda nggak berhasil praktek firman, saya khotbah ini bukan cuap-cuap. Anda tanya istri saya nanti selesai ibadah, bagaimana perjuangan kami menghidupi firman dan melakukannya. Banyak orang, sekali lagi saya mau kasih tahu, kebodohan bukan karena pendidikan. Ada orang sekolahnya tinggi, kuliah sampai wah, ya, STH, MTH, HHH, gelarnya itu bermacam-macam, hahaha di belakang semua. Tapi bukan ilmu teologianya makin bagus, malah jadi tolologia. Banyak orang ketinggian teologianya jadi tolologia, itu bahaya itu. Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan, Anda harus belajar mau mengenal kebenaran. Karena banyak orang kalau nggak bisa mengenal kebenaran, waduh bahaya. Makanya dia jadi bodoh akhirnya. Coba kasih tahu sebelah kiri kanannya, bilang gini, aku tahu siapa itu orang yang bodoh itu. Loh, ada ayatnya nggak? Ada ayatnya. Coba dibaca Yeremia 4 ayat 22. Mari hamba Tuhan Eko. Ya. Kalau masih kuat berdiri, tolong berdiri selama firman Tuhan. Ya, atau duduk ini ya di situ sekitar ya. Yeremia pasal 4 ayat yang ke-22. Ya. Demikian firman Tuhan, Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Nah, sekarang saya ajak semua membaca. Mari, supaya Anda tidak hanya mendengar saja, tapi juga melakukan, yaitu praktek membaca. Semua yang ada di sini dan Anda yang ada di rumah mendengarkan streaming ini, saya ingin Anda ikut membaca ayat ini. Dibaca bersama-sama hitungan yang ketiga, dipandu oleh hamba Tuhan Eko. Mari silakan. 1, 2, 3.
Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Iya, jelas bahasanya ya. Sungguh apa katanya? Bodoh umatku itu. Bahkan dikatakan apa? Mereka adalah anak-anak yang tolol. Kenapa dibilang tolol? Bahkan dikatakan tidak mempunyai pengertian. Kenapa sudah dikatakan begitu? Mereka pinter berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Pinter nek ngomong ke kekurangannya wong. Oh, ini ada, kalau nggak salah ada adik saya dari Amerika nonton. Jadi mungkin kalau bahasa Jawa dia nggak tahu kali ya. Pinter menceritakan kekurangan orang. Pinter ngerasani. Tapi kalau praktek firman nggak pinter. Ini loh yang dimaksud. Kasih tahu sebelahnya harus pinter. Ya, amin. Jangan bodoh. Saya maksud bodoh ini bukan pendidikan loh. Saya tahu di sini semua ada yang perguruan tinggi. Jadi ingat sekali lagi baik-baik. Sederhana, Anda ingin menikmati janji-janji Tuhan? Ingin diberkati pada waktu keluar dan pada waktu masuk? Ingin diberkati bakulmu dan tempat adonanmu? Sederhana sekali katanya. Ingin diberkati pekerjaanmu, segala usahamu? Gampang, sederhana. Apa katanya? Dengar, lakukan. Dengar dulu, gitu. Saya punya pengalaman dulu. Mami saya lupa ya kejadiannya sih. Kalau nggak salah, saya disuruh beli gula. Tapi waktu mami saya nyuruh saya, dia naruh uang di meja. Ki, nanti kamu, ya saya langsung ngesaut uangnya, langsung lari. Sampai di tempat saya beli kecap. Mami saya bilang, pakai bahasa Manado. Tadi Ngana waktu kita suruh apa Pak Ngana? Kecap. Makanya dengar. Kuping itu jangan cuma kayak centelan katanya. Dengar. Oh iya, disuruh beli apa, Mang? Beli gula bukan kecap. Ya, karena saya lagi asik main jadi wah saya langsung itu dia. Kebanyakan kita seringkali karena mau buru-buru sesuatu apa nggak tahu dalam kehidupan kita, akhirnya kita lupa instruksi-instruksi Tuhan dalam hidup kita. Kita mau melakukan, kita pokoknya nggak denger, main praktek aja, nggak tahu apa yang mau dipraktekkan. Makanya saya senang mengenal seorang hamba Tuhan yang bernama Samuel Victor Repi. Kenapa saya senang? Karena sebetulnya beliau mendidik Anda dengan pengajaran-pengajaran firman yang komplit. Jadi kalau sampai Anda menjadi jemaat, generasi emas menjadi jemaat yang bodoh, itu keterlaluan. Karena firman yang disampaikan menurut saya sudah tingkat tinggi. Jadi saya berharap hari ini sederhana, saya nggak khotbah yang susah-susah. Sekali saya ingin menyampaikan firman yang mudah Anda tangkap. Mau menikmati janji Tuhan? Amin. Anda yang di rumah, Anda ingin menikmati janji Tuhan? Sederhana sekali. Dengar, praktek. Iya. Itu aja. Kalau Alkitab suruh mengampuni, ya praktek. Alkitab suruh jangan kepahitan, ya praktek. Gitu. Itu aja kok, sederhana sekali. Alkitab suruh memberkati, berkati. Gitu. Saya bahkan agak sedikit kebablasan. Kadang-kala kita memberkati orang, kami nggak pikir diri kami. Besok mau makan apa? Ya wis. Gitu. Pokoknya berkati aja. Saya itu, ya. Puji Tuhan saya dapat istri yang saya kadang-kala gini, apa dia terpaksa sehati ya? Gimana? Kadang-kala dia bilang, ya udah kamu yang mimpin rumah tangga ini lakukanlah. Ya, tapi saya nggak mau begitu. Saya mau sepakat dengan istri saya mau sehati. Nah yang kedua ini apa yang saya sampaikan tadi. Persyaratan janji Tuhan. Nah saya ajak saudara lihat dulu satu peristiwa. Seorang yang bernama Yonatan. Ini sahabat baiknya Daud. Peristiwa Yonatan ini ketika dia sedang melakukan penyerangan terhadap orang-orang Filistin. Di 1 Samuel pasal yang ke-14. 1 Samuel, bukan 1 Samuel Victor Repi, bukan. Ini 1 Samuel dalam Alkitab. 1 Samuel 14 ayat 6 dan ayat 6 sampai 7, lalu ayat 11 sampai 13. Mari hamba Tuhan. 1 Samuel 14 ayat 6. Anda baca dan simak baik-baik. 1 Samuel 14 ayat 6. Ya. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu,
Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat hati ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Terus 11 Ayat 11, ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Terus 13 terakhir. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terperang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Nah, Anda perhatikan ya, terima kasih. Yang pertama menarik perhatian saya dari peristiwa ini justru bukan Yonatannya dulu, tapi siapa saudara? Pembawa senjatanya. Dengerin ya. Yang menarik hati saya waktu ketika membaca ini bukan si Yonatan yang pertama, justru si pembawa senjata. Perhatikan 1 Samuel 14 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, apa katanya? Lakukanlah niatmu itu, sungguh aku sepakat. Janji Tuhan baru bisa dialami, baru bisa Anda terima setelah ada yang namanya kesepakatan. Rumah tangga baru bisa jalan setelah ada yang namanya sepakat. Kalau tadi yang pertama janji Tuhan apa? Persyaratan janji Tuhan, dengar dan lakukan. Yang kedua apa? Persyaratan janji Tuhan, sepakat. Saya kasih contoh gini, orang kalau mau masuk di kepolisian, melamar menjadi anggota polisi, masuk di Akpol, Akademi Kepolisian, dia harus menyetujui semua pendidikan dan pelatihan yang akan dia terima selama dia masuk di Akademi Kepolisian. Nanti dikasih persyaratan, ini persyaratannya Anda. Makanya persyaratan seorang polisi itu dia nggak boleh transgender, dia nggak boleh homo, dia nggak boleh pria setengah wanita. Pokoknya kalau pria ya pria tulen, wanita tulen. Kan ditanya sama komandan, kamu mau jadi polisi? Diam. Kamu mau jadi polisi atau tidak? Ya mau dong Pak. Aku ya pengen toh jadi polisi Bapak nih. Bapak nggak tahu isi hatiku aja sih. Kalau ditanya kamu mau jadi polisi? Siap, saya mau jadi polisi. Gitu jawabannya. Kalau tanya sama komandan, kamu mau jadi polisi? Ke belakang yuk Pak. Jadi namanya ketika Anda mau melamar jadi anggota polisi, diberikan semua persyaratan-persyaratan, dibacakan semua. Lalu Anda, kalau Anda sepakat, Anda harus tanda tangan. Dan saya kasih tahu nggak bisa seenaknya Anda masuk anggota di kepolisian, Anda ikutin pendidikan seenaknya, nggak bisa itu. Disuruh push up sama komandannya, ayo push up kamu, push up dewe, moh aku nggak mau. Ayo push up kamu, wah badanku ya push up ya ora apa toh ya, nggak bisa. Anda harus ikuti semua pendidikan, itu bisa batal di tengah jalan. Anda harus ikuti diklat pendidikan dan pelatihan sampai Anda lolos dan lulus. Anda mendapat gelar sarjana sarjana ilmu kepolisian SIK dengan pangkat biasanya IPDA atau inspektur polisi 2. Itu dapat setelah Anda lulus dari Akpol, langsung dapat pangkat. Karena itu pesan saya teramat sangat penting sekali, banget lagi. Anda harus punya yang namanya keyakinan, seyakin-yakinnya. Jadi untuk sepakat Anda harus punya apa? Keyakinan. Anda harus yakin. Kenapa saya bilang Anda harus yakin? Sepakat baru bisa dihasilkan setelah ada keyakinan.
Di mana itu ayatnya? Saya kasih contoh, kembali ke 1 Samuel tadi. Apa yang saya maksud? Keyakinan. Perhatikan perkataannya Yonatan. Anda lihat Yonatan berkata begini ayat 6. Dan berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu. Lihat ya. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal. Orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Anda perhatikan ucapannya Yonatan. Saya minta kalau tidak ada kepentingan duduk dan jangan jalan-jalan. Ya. Anda yang ada di rumah, Anda bisa fokus agar Anda diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Anda perhatikan, saya lanjutkan. Apa ucapannya Yonatan? Saya tadi sebut kalau mau sepakat harus apa tadi? Yakin. Nah, Anda lihat ucapan Yonatan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong. Itu ucapan, dia yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Kasih tahu sebelahnya, bagi Tuhan nggak ada yang sukar. Ya. Nggak ada yang sukar bagi Tuhan. Bagi kamu mungkin sukar, bagi Tuhan tidak ada. Dengan kata lain, orang yang sepakat, dia bisa, harus bisa, pasti bisa. Amin. Jadi nggak ada. Maaf, saya mau jelaskan kepada anak-anak binaanku yang ada di sini. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Makanya jangan suka berkata, sulit, angel, angel. You know angel? Angel itu kan bahasa Indonesia angel, bahasa Jawanya. Jadi yang suka bilang angel, makanya hidupmu jadi angel beneran. Belum apa-apa, aduh angel nih. Anak saya Maggie, setiap belajar saya katakan, pasti bisa nak, ayo belajar. Jadi sekali lagi di dalam Tuhan itu, bisa, harus bisa, pasti bisa. Ikuti saya, bisa, harus bisa, pasti bisa. Amin? Nggak ada yang nggak bisa. Ya. Yang kedua, perhatikan ucapan Yonatan di bagian sebelumnya. Anda lihat bahasanya simpel. Anda perhatikan ayat Alkitab Anda. Yonatan berkata begini, mari kita menyeberang. Apa katanya? Halo? Anda cek ayatnya, coba dicek ulang. Ya. Anda kayaknya terpesona melihat saya pakai jas hari ini ya. Jadi ya, saya jarang sekali pakai jas, cuma nikah doang waktu itu pakai jas. Ya. Sama acara-acara resmi lainnya, tapi kalau ini jarang sekali. Ya. Tapi saya tergerak di generasi emas pakai jas hari ini. Oh, coba Anda perhatikan kalimatnya. Yonatan bilang apa katanya? Mari, bilang sama-sama dengan saya. Mari kita menyeberang. Bahasanya sederhana sekali. Pesan penting saya, untuk menerima janji Tuhan, Anda harus berhasil apa? Menyeberang. Apa yang Anda harus berhasil seberangi? Kasih tahu sebelahnya, seberangi egomu. Ego Anda harus berhasil diseberangi. Seberangi kemunafikanmu. Seberangi kebohongan-kebohonganmu. Saya ngomong gini, bukan berarti saya tidak pernah hidup dalam kebohongan. Saya pernah hidup dalam kebohongan. Dan saya harus berhasil menyeberangi itu. Seberangi kebiasaan-kebiasaan burukmu. Halo? Coba kasih tahu sebelahnya, kebiasaan burukmu itu harus berhasil diseberangi. Ya, lewati itu, seberang itu. Anda harus berhasil menyeberangi semua itu. Persyaratan pertama apa tadi janji Tuhan? Dengar, praktek. Yang kedua apa? Sepakat. Ya. Saya kasih sedikit bonus bocoran. Ini sebetulnya level rohani tingkat tinggi. Ya. Tapi janji Tuhan bisa terrealisasi dalam hidup Anda kalau Anda berhasil mempraktekkan firman ini, Tuhan ini. Bagi saya gini, janji Tuhan baru bisa terrealisasi dalam hidup Anda kalau Anda berhasil yang namanya mengikat dan melepas. Berhasil apa? Iya, tapi ini saya kasih tahu nih nanti di next selanjutnya kalau diundang lagi sama gembalanya nanti saya sampaikan ini. Tapi saya bacain Anda ayatnya, Ya. Kadang-kala kalau penginjil-penginjil itu
agak sulit diundang khotbah kedua kali. Enggak apa-apa. Yuk baca Matius 18 ayat 18 sampai 19. Baca sama-sama. Matius 18 ayat 18 sampai 19. Mari saya ajak kita baca sambil berdiri bersama-sama. Baik yang di rumah, mari Anda berdiri bersama-sama dengan saya. Pegang gadget di tangan Anda atau handphone atau Alkitab yang ada di tangan Anda. Berdiri bersama-sama dengan saya, baca ayat ini. Janji Tuhan bisa terrealisasi dalam hidup Anda ketika Anda berhasil lakukan ini. Ya, 18 sampai 19. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Ini level tingkat tinggi nih. Dan, baca lagi. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. 19. Dan aku berkata kepadamu, jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, apa katanya? Sepakat. Apa? Minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Waduh. Keren. Ya, Anda harus apa? Sepakat. Yang bisa sepakat itu siapa? Kakak dan adik, suami dan istri, pemimpin dan yang dipimpin harus sepakat. Karena itu pesan saya sederhana, Anda harus praktek 2 tadi yang pertama. Itu level dasarnya. Kalau level dasarnya Anda berhasil praktek, baru level yang tadi terakhir Anda bisa praktek. Perhatikan ayatnya berkata apa? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Lihat ya. Nggak bisa orang, Anda mau ikat apa di surga? Misalnya ayat ini seringkali disalah artikan. Banyak orang berkata begini, Tuhan kami klaim janjimu. Emangnya asuransi? Nggak usah suka ngeklaim. Ayat ini bukan untuk ngeklaim. Tapi engkau berkata begini, apa yang aku lepaskan di bumi terlepas di surga. Misalnya Anda lagi mau dagang, Anda berkata begini, terlepaslah semua para pelanggan datang ke tempatku. Nah, gitu kan? Tuhan lepas itu di surga. Tapi itu level tingkat tinggi. Anda baru sampai bisa ke situ. Pesan saya sederhana, harus berhasil sepakat. Terus tadi sebelum sepakat apa? Dengar, doing, listening and doing. Dengar dan lakukan. Sederhana sekali. Saya berharap firman Tuhan siang hari ini memberkati Anda dan juga memberkati saya juga dong. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan satu lagu, kalau ku hidup bagimu. Sementara lagu ini dipersiapkan, saya meminta kalau bisa Anda nggak usah lihat kiri kanan. Anda tutup mata. Cobalah untuk berhadapan langsung dengan Tuhan. Anda boleh berkata, Tuhan, selama ini mungkin aku hanya jadi pendengar, tapi belum jadi pelaku. Aku banyak mendengarkan, tapi melakukan sedikit. Selama ini aku gak berhasil sepakat. Sepakat dengan istriku, sepakat dengan suamiku, sepakat dengan anak-anakku, sepakat dengan orang tua. Berkat janji Tuhan tidak bisa terjadi kalau tidak ada kesepakatan. Sepakat engkau mau mempraktekkan apa yang Tuhan suruh. Sepakat melakukan semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu,
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Selama ku hidup